Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita mulai ibadah nonton bareng di video. Sebelumnya kita berdoa dahulu. Bapa yang selalu baik, pada hari yang berbahagia ini kami boleh berkumpul kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berikan hati kami terbuka untuk mendengar firman Tuhan dengan baik. Tuhan, berkati anak-anak-Mu semuanya. Engkau berikan kesehatan tubuh, berikan hikmat-Mu agar kami mendengar firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Haleluya, amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Mengasihi musuh. Suatu hari, negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Raja negeri Aram mulai berunding dengan pegawai-pegawainya untuk melawan Israel. Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah Elisa menyuruh orang untuk menghadap Raja Israel. Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu, Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan oleh abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya. Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tidak, Tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuanku. Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Dia ada di Dotan, Tuanku. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah melihat hal itu, melihat tentara dengan kuda dan kereta yang ada di sekeliling kota itu, berkatalah ia kepada tuannya Elisa, "Celaka tuanku, apakah yang harus kita perbuat?" Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membukakan mata bujangnya itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutilah aku, maka aku akan menghantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, Kubunuhkah mereka, Bapak? Jangan, bisakah kau bunuh yang kau tawan
dengan pedangmu dan panahmu, tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram yang memasuki negeri Israel.